Bismillahirrahmanirrahim. Titik info kali ini berjudul Abu Rabi dan Dialog Peradaban. Ibrahim Muhammad Abu Rabi merupakan tokoh terkemuka dalam dunia Islam kontemporer. Kontribusi pemikirannya secara signifikan telah membentuk dinamika diskursus seputar Islam, filsafat, dan modernitas. Ia berupaya mengungkap kompleksitas filsafat Islam, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh umat Muslim saat ini. Kemiskinan, kebodohan, pemikiran, dan tindakan radikal merupakan terma-terma yang disoroti secara serius oleh Ibrahim Abu Rabi. Sebagai ilustrasi, Abu Rabi mengalami kegelisahan terkait dengan masalah meningkatnya radikalisme di berbagai kawasan dunia Islam. Salah satu aksi radikalisme adalah tragedi serangan gedung kembar WTC di New York pada tanggal 11 September 2001. Diketahui bahwa dalang dibalik teror tersebut adalah kelompok Al-Qaeda, pimpinan Osama bin Laden. Selain aksi radikalisme di WTC New York atau peristiwa 11 September 2001, beberapa aksi radikalisme juga terjadi di belahan dunia lain, semisal di Bali terdapat bom Bali. Kemudian juga ada pemboman hotel di JW Marriott di Jakarta. Kemudian juga ada aksi-aksi radikal di Mumbai, India, dan beberapa di belahan dunia lain. Diskursus pemikiran di dunia Islam dapat dikatakan itu mengerucut pada pemahaman teks Al-Quran yang kemudian mengejawantah dalam pemikiran dan perilaku keseharian, biasa disebut dengan living Quran. Mewakili kelompok normatif doktriner, ini adalah merefleksikan adanya kaum tradisional yang bercirikan gemar melakukan truth claim atau klaim kebenaran, kemudian berpandangan sempit, cenderung taklid buta, tekstual gitu, menutup inti ijtihad dan sebagainya. Kemudian kelompok kedua, ini yang bercirikan dengan pemikiran yang sifatnya historis kritis, cenderung bersifat lebih terbuka, toleran, dan terbiasa dengan sikap-sikap kritis gitu dari aspek pemikiran. Nah, kedua kelompok di dalam keislaman ini tidak tinggal diam gitu. Di satu sisi kelompok normatif doktriner maupun kelompok historis kritis di sisi lain itu berupaya untuk sebut saja memenangkan medan wacana gitu, agar masing-masing kelompoknya itu bisa menjadi lebih dominan. Sayangnya bagi kelompok normatif doktriner dalam memperjuangkan aspirasinya itu mereka acap kali cenderung memaksakan kehendak termasuk melalui cara-cara yang sifatnya keras atau radikal. Rivalitas antar pola pikir normatif doktriner dengan pola pikir historis kritis itu sifatnya dinamis berproses menjadi sebagaimana dapat dijelaskan melalui teori dari Peter Berger tentang social construction of reality, di mana dijelaskan dalam social construction of reality
itu meliputi 3 kerangka teoritis ya, tentang proses konstruksi realitas sosial ya. Nah, di antaranya yang terpenting atau yang khusus gitu, itu adalah eksternalisasi. Eksternalisasi merupakan sebuah pencurahan ya, kedirian manusia secara terus-menerus ke dalam dunia terkait aktivitas fisik dan mental. Nah, pencurahan ini itu menjadi niscaya ya, secara antropologis, karena pada dasarnya manusia itu terlahir ya, berproses menjadi dalam tanda petik. Ya. Dunia sosial, yakni masyarakat, itu sifatnya tidak take it for granted, melainkan perlu upaya kreasi. Ya. Karena manusia bukanlah makhluk yang determinan dengan alam. Nah, dalam hal ini Abu Rafiq mencoba memainkan peran ya, dari sisi katakanlah kelompok historis kritis gitu. Dengan argumentasinya, ya, dia berupaya agar pemikirannya itu bisa menjadi lebih terrealisasi ya, dalam realitas kehidupan masyarakat. Salah satu sentral dari pemikiran Abu Rafiq itu adalah pada komitmennya untuk menghidupkan kembali filsafat Islam di tengah ya, latar belakang perubahan sosial yang cepat. Ia berpendapat bahwa pemikiran Islam tradisional atau tradisional itu jangan statis gitu. Ya, sebaliknya terangkum dalam sistem yang dinamis yang mampu beradaptasi ya, dan terdapat ruang untuk penafsiran ulang ya, berdasarkan realitas yang ada gitu. Nah, gagasan Abu Rafiq ini menjadi penting gitu ya, terutama di era di mana kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, juga fenomena perubahan lanskap sosial politik yang sangat cepat dan keterhubungan global ya, antar negara ini yang memungkinkan mendorong berbagai budaya untuk kembali pada keyakinan dan praktik dasar yang menjadi identitas dari negara tersebut. Abu Rafiq berpendapat bahwa daripada mundur ke dalam pemahaman Islam yang katakanlah rigid dan sempit, para cendekiawan dan pemikir Muslim itu disarankan ya perlu atau bahkan harus ya terlibat dalam berbagai tradisi intelektual termasuk filsafat Barat. Hal ini dimungkinkan untuk menumbuhkan pandangan dunia yang lebih komprehensif, yang menghormati ajaran Islam, namun tetap relevan ya, atau teraktualisasi dengan situasi dan kondisi modern. Sekali lagi Abu Rafiq itu menekankan ya pentingnya dialog antara keislaman, ya, ulumul Islam dan filsafat Barat, ya. Atau katakanlah dunia Islam dengan dunia Barat, ya. Dengan menekankan pentingnya pemahaman antar budaya dalam era disrupsi atau globalisasi yang sangat dinamis. Karya-karya Abu Rafiq menganjurkan masyarakat itu menerima pluralisme di mana berbagai sudut pandang hidup berdampingan dan berkontribusi pada pengkayaan ya, kehidupan komunal. Hal ini dipandang penting mengingat munculnya fundamentalisme dan ekstremisme yang acap kali melakukan klaim-klaim pembenaran agama dengan cara apapun ya, termasuk kekerasan atau radikalisme. Abu Rafiq menentang interpretasi sempit ini dengan menganjurkan kembalinya ajaran etika dalam
keislaman, ya, yang mengutamakan keadilan, kasih sayang, dan toleransi. Pada akhirnya, Abu Rafiq merupakan contoh bagus ya, pemikir Islam modern yang kontribusi intelektualnya itu telah meninggalkan ya jejak yang nyata dan tak terhapuskan ya, dalam lanskap filsafat Islam maupun peradaban Islam pada umumnya. Sintesisnya tentang pemikiran Islam tradisional ya, dengan wacana filsafat modern itu memperkaya pemahaman kita tentang masa lalu dan masa kini. Melalui upayanya dalam membuka ruang bagi keterlibatan sikap kritis antar budaya dan ideologi, Abu Rafiq menganjurkan pendekatan yang sifatnya menghargai warisan tradisi, ya, turoth yang kaya, ya, sembari tetap responsif terhadap tantangan dunia modern. Warisan pemikiran Abu Rafiq itu telah mendorong ya para sarjana dan juga praktisi, ya, baik untuk kondisi saat ini maupun kedepannya, untuk berani memulai perjalanan mengeksplorasi dan mendialogkan berbagai aspek antara tradisi dan modernitas. Hal ini diperlukan untuk menumbuh kembangkan pemahaman yang lebih baik tentang Islam, ya, dan tempat atau posisinya dalam jalinan peradaban yang lebih luas. Visi Abu Rafiq pada akhirnya menandai situasi di mana filsafat Islam akan terus berkembang serta memberikan kontribusi yang positif terhadap wacana global ya, melalui etika, keadilan, dan martabat kemanusiaan. Pada kenyataannya memang tidak mudah bagaimana sebuah pemikiran yang berharga itu kemudian dapat diaplikasikan ke dalam tatanan kehidupan real. Katakanlah dalam konteks ini sebuah negara, itu manakala muncul pemikiran-pemikiran dari kalangan intelektual yang berharga, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana atau sejauh mana pemangku kekuasaan negara, khususnya di kalangan elit, itu dapat menangkap maksud yang diutarakan oleh para pemikir tersebut, kemudian menyaring mana yang terbaik, kemudian coba untuk diadopsi dan diaplikasikan dalam tatanan kenegaraan. Sebagai contoh, Gus Dur pada periode beliau sebagai pemikir, itu kemudian ide-idenya itu seperti pluralisme itu baru dapat diterapkan ketika atau manakala Gus Dur itu dalam pucuk pimpinan sebagai presiden. Ya. Nah, itu salah satu contoh ya, yang menurut saya perlu diperhatikan, karena ada pemeo dari orang bijak bahwa sebuah negara yang kehilangan ide-ide atau kehilangan pemikiran yang sifatnya esensial, maka tunggulah kehancurannya. Naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.